Diduga akibat korsleting listrik, 3 rumah milik warga Kota Gorontalo ludes terbakar. Akibat kebakaran, seorang warga tewas saat tertidur pulas. Kobaran api dengan cepat melahap 3 buah bangunan rumah di Kota Gorontalo. Bahkan tak hanya meludeskan bangunan, seorang warga yang alami gangguan pendengaran tewas lantaran tertidur pulas saat kebakaran terjadi. Api padam setelah 3 unit damkar tiba di lokasi. Diduga asal mula api berasal akibat korsleting dari salah satu rumah warga yang merembet rumah yang berada di kiri kanannya. Pasar di pintu itu baru sudah keluar semua, ada yang bekas bang sampai anak kan di TPS, jadi orang yang bekas bang. Mama kebakaran, orang tidak tahu kalau itu yang kebakaran, jadi cuma orang yang keluar. Ternyata kamu Sudah susah. Kini jenazah korban telah dievakuasi petugas untuk divisum. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kota Gorontalo, Faradila Alim melaporkan. Pemirsa, seekor ular piton berukuran besar hendak memangsa ayam ternak milik warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ular kemudian berhasil ditangkap petugas pemadam kebakaran dan dibawa ke posko rescue damkar sebelum dilepaskan kembali ke hutan. Tim rescue damkar mengevakuasi seekor ular piton atau sanca kembang yang masuk permukiman warga hendak memangsa ayam di Jalan Sawang Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu malam. Saat dievakuasi dari kandang ternak menggunakan alat penjepit, ular piton berukuran besar dengan panjang 3 meter ini melawan sehingga petugas sempat kesulitan menangkapnya. Setelah setengah jam, ular piton akhirnya berhasil dievakuasi petugas dengan menarik kepala ular yang tersangkut pada balok kandang. Ular piton lagi-lagi melawan saat akan dimasukkan ke dalam karung. Piton tidak sempat memakan ayam karena terkejut setelah mendengar pemiliknya. Diperkirakan piton datang dari hutan samping rumah yang cukup luas dan piton itu besar sekali, ukuran 3,5 inci dengan panjang 3,30 meter, cukup gemuk dan dibuat dalam karung 50 kilo, semuanya penuh. Selanjutnya, ular piton dibawa petugas ke posko rescue damkar Kota Palangkaraya sebelum dilepas liarkan kembali ke habitatnya di hutan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan 2 kali letusan asap abu vulkanik setinggi 700 meter. Dengan meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Semeru, BPBD Kabupaten Lumajang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Berdasarkan rekomendasi PVMBG, BPBD Kabupaten Lumajang menghimbau warga yang bermukim di kaki Gunung Semeru untuk meningkatkan kewaspadaan, mengingat status Gunung Semeru berada di level 3 atau siaga. Erupsi Gunung Semeru terpantau kamera CCTV yang berada di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Kamis pagi. Gunung Semeru erupsi 2 kali dengan tinggi kolom abu vulkanik setinggi 500 hingga 700 meter, condong mengarah ke sisi utara. Berdasarkan rekomendasi PVMBG, BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau warga yang bermukim di kaki Gunung Semeru untuk meningkatkan kewaspadaan, mengingat status Gunung Semeru berada di level 3 atau siaga. Warga dilarang beraktivitas apapun di radius 13 km dari puncak Gunung Semeru dan 500 meter dari sepadan sungai sepanjang jalur aliran lahar sejauh 17 km. Karena berpotensi terjadi perluasan awan panas guguran. Sebuah pemandian telaga di Lumajang, Jawa Timur menawarkan pesona keindahan bawah air. Dengan tiket murah meriah, pengunjung bisa menyelam, menikmati telaga Semeru dan berenang bersama ikan-ikan kecil. Menyelam di air jernih berpadu dengan indahnya biota air yang hijau.
Inilah pesona keindahan bawah air pemandian Telaga Semeru di Desa Sememu, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pengunjung bisa menyelam di antara ragam biota air dan ikan-ikan kecil. Lokasinya yang berada di kaki Gunung Semeru membuat air di pemandian alam ini jernih dan berwarna hijau kebiruan. Kejernihan air di Telaga Semeru bahkan membuat biota air yang tumbuh subur bisa terlihat jelas dari atas kolam. Tak hanya itu, suasana yang sejuk dan udara segar karena dikelilingi pepohonan membuat pengunjung betah berlama-lama berada di tempat ini karena cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk perkotaan. Desa saya kan cuacanya itu di sana panas, masa dia kesinilah sambil healing nyari nyari hawa yang sejuk. Untuk di sini tuh airnya istimewa mas, dingin. Jadi untuk cocok untuk buat terapi gitu. Nah, segar, terus pemandangan di dasar danau itu sangat indah dengan adanya ganggang air gitu ya. Dan ikan-ikan kecil itu ya? Iya, dan ikan-ikan kecil. Untuk menikmati wisata pemandian alam Telaga Semeru, pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp10.000 saja. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Finance kembali memberikan grand prize bagi nasabahnya dalam program Gebyar Promo tahun 2023. Kali ini seorang warga asal Subang, Jawa Barat mendapatkan hadiah sepeda motor sebagai bentuk apresiasi kepada para debiturnya. Hajah Ratinah, warga Dusun Tanjung Sari, Kecamatan Blanakan, Subang, Jawa Barat, menjadi debitur yang beruntung mendapatkan hadiah sepeda motor dari MNC Finance. Sepeda motor diterima oleh suaminya Dedi Susanto di rumahnya. Gebyar Promo 2023 merupakan program tahunan MNC Finance kepada debitur yang memiliki kontrak lebih dari 1 kali. Kayak mimpi sih, saya juga sempat nggak percaya. Pas saya ternyata benar, alhamdulillah saya dapat door prize motor BCR ABS 160. Harapannya ini jadi momentum bagi debitur-debitur agar tetap setia di MNC Finance, dan mudah-mudahan banyak debitur yang melakukan top up dan semakin banyak lagi yang dapat hadiah. Gebyar Promo 2023 MNC Finance merupakan bentuk apresiasi kepada nasabah yang mempercayakan MNC Finance sebagai perusahaan pembiayaan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita yang menjadi ketua KPPS kelompok penyelenggara pemungutan suara di Bondowoso, Jawa Timur melahirkan seorang anak saat sedang melakukan tugasnya. Sang bayi lahir dalam kondisi selamat dan langsung mendapatkan perawatan. Ketua KPPS bernama Fitrian Ningsih melahirkan saat tahapan pemungutan suara masih berlangsung di TPS 11 Dusun Pelalangan, Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, Bondowoso. Sebelumnya, Fitria merasakan mulas dan langsung dibawa warga ke rumah yang tak jauh dari TPS. Bayinya lahir dalam kondisi selamat dan langsung mendapatkan perawatan. Sang ibu juga dalam kondisi sehat. Petugas kesehatan dari Puskesmas Prajekan telah mengecek kondisi kesehatan ibu dan bayinya untuk selanjutnya mendapatkan perawatan intensif. Yang bersangkutan itu sakit perut dan dibawalah ini pada waktu itu dibawa ke rumah warga kayak gitu. Karena kan terlihat itu kan orang hamil itu kan besar. Karena sakit lahirnya di rumah warga, akhirnya kita telepon dari pihak PPS, PPK, Kuyup, telepon ke pihak medis. Akhirnya di warga itu melahirkan. Meski ketua KPPS harus melahirkan, proses tahapan pemilu di TPS tetap dilanjutkan oleh petugas KPPS lainnya. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, ada yang menarik saat pencoblosan pemilu. Foto komedian Alfiansyah Komeng atau yang akrab disapa Komeng viral di media sosial saat ada di surat suara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD Provinsi Jawa Barat. Foto Komeng yang unik di surat suara DPD Jabar membuat dirinya unggul jauh dari calon lainnya. Hasil sementara real count KPU Jabar.
Ada yang menarik dalam pesta demokrasi 14 Februari lalu. Di tengah keriuhan Pilpres 2024, secara mengejutkan, foto komedian kawakan Alfiansyah Komeng atau yang akrab disapa Komeng terpampang di antara calon senator dalam surat suara pemilihan Dewan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Sontak, foto unik Komeng viral di media sosial. Foto Komeng yang mencolok dan berbeda ini pun sudah melalui kesepakatan KPU dan peserta pemilu sehingga tidak melanggar aturan. Tak hanya itu, suasana penghitungan suara di sejumlah TPS di Jawa Barat diwarnai tawa dan sorakan uhui saat menghitung suara sang komedian. Pada data real count Komisi Pemilihan Umum KPU Jabar, Komeng memperoleh hasil suara sementara sebanyak 202.599 suara atau 8,34%, unggul jauh dari calon lainnya. Itu kan hasil persetujuan dari setiap calon. Kami tidak bisa mengintervensi. Ya itu kan bagian dari strategi yang dimiliki oleh calon yang bersangkutan. Kontestasi Dewan Perwakilan Daerah DPD RI memperebutkan 54 kursi, sementara Provinsi Jawa Barat memperebutkan 4 kursi. Komeng diprediksi bakal melenggang ke Senayan, perwakilan dari Provinsi Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Ayus melaporkan. Dalam pengaruh minuman keras, seorang pria mengamuk di sebuah TPS. Lintas Ayus Pagi segera kembali.